kita akan membangun mungkin ada puluhan, ratusan tempat hijrah kalau kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan. Ya. Jadi jangan sampai hanya di sini, walaupun di sini adalah titik utamanya menjadi pusat. Saya akan membacakan tentang blueprint 5 tahun Majelis Kaji dengan sebuah filosofi sangat kita akan pegang teguh, yaitu meneguhkan syaf ruhaniyah dan membangun tapak peradaban akhir zaman. Ini filosofi ini bukan di awang-awang, tapi sudah terbaca dan sekarang hampir semua sedang kita rintis. Syaf ruhaniyah contoh adalah kita punya base camp sekaligus juga tempat penggemblengan di sini tempat. Lalu membangun tapak peradaban pun sudah kita laksanakan tanpa teman-teman sadari. Nanti saya jelaskan semuanya. Dan teman-teman mungkin bingung, ini apa sih bedanya roadmap sama blueprint? Nah, harus paham ya, apa bedanya roadmap sama blueprint. Begini, kalau roadmap adalah peta perjalanan strategis yang menggambarkan tahap-tahap besar yang harus ditempuh menuju tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sifatnya umum, bersifat naratif dan menekankan pada kemana akan pergi, kapan sampai ke sana. Jadi lebih kepada visi dan misi dan juga goal-goal yang harus dalam tanda arah pemetaan ke depan. Tapi kalau blueprint adalah rancangan teknis dan sistemik yang menggambarkan secara detail, rinci bagaimana sesuatu akan dibangun. Jadi setelah roadmap disusun, nah ini gimana nih pelaksanaannya? Gimana? Mungkin enggak? Dan sebagainya. Maka disusunlah blueprint. Jadi kalau roadmap itu undang-undang dasar, lalu ada undang-undang pelaksanaannya. Nah, kira-kira demikian ya bedanya supaya teman-teman memahami. Nanti ini juga akan di-share di grup dan ini akan jadi panduan kita selama bergerak ke depan ya, termasuk roadmap dan blueprint. Dan saya pun sudah membuat blueprint Indonesia ke depan, termasuk blueprint dunia ke depan. Masya Allah. Tujuan utamanya apa? Ini perbedaannya. Kalau roadmap berfungsi untuk menunjukkan arah tujuan, ya kompas. Digunakan untuk menentukan visi tim kita, agar paham arah gerakan dan jangka panjang. Gitu ya. Jadi pada itu. Kalau blueprint berfungsi sebagai panduan operasional. Nah, tata caranya gimana? Administratifnya gimana? Betul, lebih kepada rincinya. Ya. Bedanya jelas. Lalu isi karakter, apa bedanya roadmap dengan blueprint? Nah, ini lihat. Ini isi dan karakteristiknya. Supaya teman-teman paham sih bedanya blueprint sama ini. Visi dan misi besar kalau roadmap. Kemudian tahap waktu. Nah, kita sudah bikin kan kemarin sampai 2029, bukan 31. Target strategis per tahap. Milestones atau tonggak pencapaian penting. Tantangan dan peluang ke depan. Ya. Nah, itu dan sudah kita jabarkan kemarin. Nah, blueprint ini memuat struktur SDM. Nah, inilah yang sedang kita bangun sekarang ini. Penataan simpulan di mana, Allah kirimkan simpulan ke sini. Disinilah yang pasnya masih meraba-meraba. Karena bagaimanapun kita
harus mengenal satu sama lain dengan berkomunikasi, melihat, mengamati dan sebagainya. Terus kita akan bikin juga nanti saatnya alur SOP, rinci unit dan sebagainya, ya. Baik, ini sedang kita susun pelan-pelan. Ini gambaran umum, blueprint majelis saja. Ada rencana kerja teknis spiritual yang berjalan secara bertahap selama 5 tahun. Nah, 2025 sampai 30. Setiap tahun fokus pada 3 aspek utama. Konsolidasi ruhaniyah, baik validasi mimpi, penguatan keamiran maksud penguatan itu, dan sab ruhani. Makanya sudah dilaksanakan itu. Sudah 1 bulan ini saya minta tim penyusun mimpi, validasi mimpi yang kuat. Sehingga ketika kita muncul diminta pertanggungjawaban dunia bahwa apa yang kita usung ini adalah pergerakan dunia, yang kita usung ini adalah visi dan misi dunia, maka kita yang pegang data. Lalu ketika kita disidang oleh para pemimpin besar misalkan, baik tingkat Indonesia maupun tingkat dunia, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Ini mimpi siapa? Sebulan. Bagaimana keadaan? Gimana? Betul nggak ini mimpi? Rupiah. Nah, kita harus sudah siap. Jangan, aduh ini nggak tahu namanya mimpi siapa ya? Wah, kacau. Ini gimana sebagainya? Bisa jadi nanti satu ketika justru diminta oleh banyak negara di dunia untuk kita bisa menjelaskan. Karena kita selalu ngomong, inilah roadmap dunia sesuai dengan gambaran Allah. Kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, makanya nggak main-main. Berat. Lalu sab rohaninya. Nah, sab rohani kita semua. Makanya kita pernah ditegur oleh Allah dengan mimpinya siapa ya namanya? Oh, putrinya Mas Widodo. Siapa yang mimpi sabnya beda-beda kan? Mas Salsa. Oh, tuh, mimpinya Salsa ya, bayangkan. Di sini itu sabnya ada yang ke kanan, ke kiri, kemana. Berarti itu betul. Makanya tersingkirlah yang punya pikiran lain ya. Karena tidak satu sab. Harus satu sab. Bahaya kalau tidak satu sab. Apalagi perjuangan yang ujiannya Dajjal. Waduh, itu harus kuat namanya ya. Oke. Nah, apa saja yang akan kita lakukan dalam konsolidasi rohani? Saya mengklasifikasi dalam beberapa. Pembangunan sistem SDM, media, konten jaringan, jelas. Nah, makanya SDM sudah kita bangun, media sudah kita bangun. Alhamdulillah, apapun yang saya kirim pasti dimuat. Karena mereka sudah kelas percaya dengan kita. Coba teman-teman, saya ke wartawan muat, belum tentu dimuat. Belum dikasih uang saya dong nih. Belum tentu. Karena orang sekalian media juga pertarungan ya. Nah, jadi harus ada kedekatan. Kemudian kita sudah membangun konten terus, ya apa saja. Sudah ratusan konten kita buat. Nah, sekarang ini sedang ada penguatan dan jaringan jelas. Jadi begini, nanti sementara kita bahasakan adalah wilayah. Tapi teman-teman sekalian, jika pada saatnya nanti kita akan membangun, mungkin ada puluhan, ratusan tempat hijrah. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan, ya. Jadi jangan sampai hanya di sini. Walaupun di sini adalah titik utamanya, menjadi pusat mandonya, ya. Tapi ujilah harus ada di mana-mana. Tapi nanti tuh sabar sampai dengan kita punya kekuatan, ya. Baik. Karena kasihan masyarakat lain yang sadar ketika terjadi pasu genting, kemudian pasu huru-hara, pasu musibah, kan akhirnya betul larinya kepada Allah. Biasanya manusia kan begitu. Selalu terulang sejarah. Ketika diguncang, maka larinya ke langit. Nah begitu. Tempat belum siap. Oh iya benar nih.
Masya Allah, sudah waktunya nih mengikuti perintah Nabi gitu ya, untuk berjalan. Maka kita harus menyiapkan. Baik, berikutnya kita akan ada ekspansi dan menyebarkan dakwah dan pengaruh global rohani. Sedang kita laksanakan. Makanya kita buat channel-channel baru di dalam rangka untuk ini persiapan. Itu rekan sekalian. Jadi teman-teman harus sudah mulai paham nih, kenapa kita begini, kenapa begitu ya. Bahkan nanti kita punya channel banyak bahasa. Hanya memang kita ini kekurangan SDM. Jadi satu orang nih kadang-kadang pegang beberapa tanggung jawab ya. Tapi inilah kita sedang didik memang. Kita sedang didik untuk SDM ke depan pun juga akan selalu kurang. Ya. Jadi kita bagaimana menangani, mengatur waktu kita untuk dalam keadaan tertekan. Bekerja tapi dalam keadaan tertekan. Kita sedang belajar. Milestone penting pesan langit. Apa? Menjemput takdir. Jadi 3 poin itu yang akan kita terus fokuskan. Ya. Jelas saya kira teman-teman paham kita mau ke arah mana. Karena bagaimanapun sebuah pergerakan apalagi nanti yang sudah ditakdirkan di dalam banyak mimpi jadi persoalan berat, maka kita harus punya kompas, punya arah. Ya. Baik, kita teruskan. Bagaimana tahap-tahapnya? Tahun 2025 sampai 30. Tahun pertama 2025. Sekarang ini sedang kita laksanakan. Tumbuhkan ruh, validasi ilham. Nah ini sedang konsolidasi ya. Tumbuhkan. Makanya ada kuliah khusus untuk penduduk rohani. Nah ini tujuannya. Jadi teman-teman, kan saya sudah bilang, saya tuh sudah punya planning. Sudah ditulis poin-poin. Jadi apa yang saya laksanakan itu sesuai guidance dari awal. Bukan ujuk-ujuk semua, enggak. Ini sedang penubuhan rohani kita maksudnya. Ya. Konsolidasi mimpi-mimpi yang terkait dengan Majelis Gajah, tempat pengkaderan, itulah dan amir. Memang ini satu paket. Teman-teman juga harus kuat dengan mengkonsolidasi mimpi. Ya. Jadi karena mimpi ini merupakan peta bagi kita. Merupakan mercusuar untuk arah yang jelas. Walaupun kita di tengah gelap, tapi kita bisa mencapai tujuan. Kenapa? Ada mercusuar. Walaupun titiknya kecil. Kita ini kan di tengah kegelapan. Bumi ini kan gelap. Ya. Sudah ada dalam mubasyirat, bumi sedang dalam kegelapan. Nah, bagaimana kita menimbulkan mercusuar? Makanya lautan luas, kenapa bisa arahnya fokus? Karena ada mercusuar, arah. Baik, dipecah menjadi roadmap arah ya. Baik, kemudian yang berikutnya pembentukan struktur internal dan tim awal. Nah ini dia. Ya. Ini sedang baru dibangun ini tahun 2025 ini. Makanya pas, rekan sekalian, pas banget. Pokoknya indah sekali. Ini 2025 kita akan mulai melangkah. Alhamdulillah mulai kedatangan teman-teman kesini ya. Satu persatu Allah kirim untuk mulai berkiprah yang masih bersama. Yang cuma main-main nyingkir dulu. Yang punya tujuan lain nyingkir. Pokoknya ini harus satu visi-misi orang-orang yang sudah harus samina wa ta'atona terhadap apapun yang ditugaskan dan kita komitmen bersama. Dokumen semua mimpi penting. Ini nanti sedang dibuat lah sama tim kita di sini. Sedang kita susun, mengalir dan nanti semua bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Siapapun yang nanti minta datang ke kita. Agendanya apa? Menyusun Dewan Mubasyirat. Nah ini sudah kita mulai susun sebetulnya kemarin ya. Ada sebulan. Itu sebetulnya rencana kita. Tapi ujung-ujungnya ya 1-2 orang lagi nih yang terus bergerak. Tidak apa-apa, minimal kita sudah punya tim lah. Membentuk majelis
dakwah think tank. Nah, kemarin sudah ke notaris. Insyaallah ini cita-cita lama saya. Bagaimanapun harus ada lembaga resmi. Saya berpikir, teman-teman dulu dari 5 tahun yang lalu, Kang, gajah harus dinotariskan dan resmi sebagainya. Saya bilang tidak. Gajah biarlah mengalir sebagai forum biasa. Biar dengan keberaniannya lantang. Nanti lembaga think tank lah yang akan resmi menjadi lembaga formal. Nah ini, kenapa? Karena ini yang ke depan dalam berhadapan dengan negara, dalam berhadapan dengan dunia, lembaga think tank ya. Biarkan gajah sendiri itu apa adanya, sesuai lantang ngomong soal apapun, sosok apapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau lembaga think tank memang harus ilmiah, dibungkus dengan akademisi, ya, dibungkus dengan intelektual, begitulah memang lembaga think tank. Supaya didengar oleh pemerintah, oleh dunia. Kalau hanya gajah nggak didengar, ini pergerakan biasa lah. Tapi kalau sudah lembaga think tank, punya formalitas, isinya orang-orang yang dianggap berpengaruh, itu dia, baru orang mau dengar, baru negara mau dengar. Jelas. Nanti seperti yang saya bilang, kita akan masuk ke e-books. Kita akan bikin apa yang disampaikan selama ini oleh kita, saya akan susun menjadi sebuah tulisan-tulisan, ya. Orang bisa membaca itu. Ini juga pekerjaan berat ini. Baik, teman sekalian. Penulisan buku tuh, ini lembaga think tank harus ada orang sendiri yang bergerak. Makanya alhamdulillah ada Mbak Ira, ya, yang Allah pilih ke sini, punya pengalaman banyak. Nanti Mbak Ira akan ujelah ke sini, ya, dalam beberapa waktu ke depan. Khusus saya bertanggung jawab untuk bergerak, dan beliau kenal juga banyak tokoh-tokoh terkenal yang dikenal, ya, termasuk Menteri Agama juga kenal sama beliau. Jadi beliau juga kenal, jadi kita akan lobby. Kemudian kita akan membuat karya ilmiah, tanda-tanda dari timur, mimpi lebah, fikih ujlah, strategi bertahan iman. Nah, ini buku-buku yang kita siapkan. Ini sebetulnya terinspirasi dalam Mubasyirat, teman-teman sekalian, ya. Ini Mubasyirat ini ternyata mengandung makna judul-judul buku yang harus disusun. Jadi gini, Mubasyirat yang paling banyak tentang apa nih? Ini bisa jadi satu buku. Ini jadi satu buku. Nah, makanya saya perlu orang-orang yang memang bisa menyusun ini. Saya harus punya orang-orang yang bisa menyusun ini. Harus bisa. Oke. Sudah macam-macam, ya, teman-teman. Apa outputnya yang kita harapkan? Yang pertama, database mimpi terverifikasi. Jadi siapapun kan nanti mimpi kita ditayangkan di website ini. Jadi ketika orang ingin tahu, tidak usah semua negara datang ke sini. Bingung gitu. Tidak semua orang datang ke sini, tapi di website orang bisa klik. Wah, ini cek semua. Ini mimpi benar nggak ya? Teman-teman sekalian, nanti akan banyak akademisi juga tahu. Nanti banyak orang yang ingin tahu, intelektual. Nanti struktur pemerintahan pun pasti banyak yang ingin tahu. Kalau datanya, ya, data pasaran gimana? Mau dipercaya? Makanya harus terverifikasi. Ini mimpi Widya Sulika bukan? Ini mimpi tawasul nggak? Ini mana datanya? Dari mana nih? Siapa ini? Kapan dan sebagainya? Nah, makanya sekarang sedang disusun oleh Mas Julian, ya, disusun balik siapa ini, dan seperti itu. Sedang diteleponin semua orang-orang yang bermimpi, ya. Itulah terverifikasi. Tahun 2026 bangun SAP latih rel. Nah, ini kita mulai ekspansi, ya, bangun. Dengan sementara kita akan masuk ke gajah wilayah. Itu gajah wilayah, makanya harus sudah mulai nih. Besok lusa sudah harus mulai